Oke, bisa di next. Oke, aku akan berfokus untuk menjelaskan bagaimana proses pemilihan rektor di UGM pada periode 2022-2027 tahun ini. Sedangkan nanti Mas Pandu akan concern untuk menjelaskan mengenai proses pemilihan rektor di tingkat mahasiswa. Next. Nah, jadi hal yang akan aku sampaikan akan mencoba untuk menjawab 3 pertanyaan dasar ini ya. Yang pertama itu bagaimana proses pemilihan rektor UGM pada tahun ini, kemudian yang kedua bagaimana peran MBUM dalam proses pemilihan rektor UGM, dan yang ketiga siapa saja bakal calon rektor UGM pada periode 2022-2027. Next. Oke, sebelum aku mengajak teman-teman untuk beranjak lebih jauh ya mengenai tahapan-tahapan proses pemilihan rektor di tahun ini, aku mencoba untuk menarik ke dasar terlebih dahulu bahwasannya pelaksanaan pemilihan rektor di UGM itu mengacu kepada 2 peraturan, teman-teman. Pertama itu peraturan MWA nomor 3 tahun 2016 dan yang kedua itu peraturan MWA nomor 1 tahun 2022. Nah, peraturan MWA nomor 1 tahun 2022 ini baru dikeluarkan ya pada awal tahun kemarin dan terdapat beberapa perubahan di dalamnya. Nah, sebenarnya dari perubahan yang ada satu hal yang penting dari adanya perubahan pada peraturan MBA ini, yang merupakan salah satu hal yang aku usulkan ya. Nah, itu adalah penambahan jumlah anggota panja perwakilan dari MWA. Nah, jadi teman-teman, pihak yang menyelenggarakan proses pemilihan rektor di UGM itu disebut dengan panja. Panja ini merupakan singkatan dari Panitia Kerja Seleksi Calon Rektor dan Pemilihan Rektor UGM periode 2022-2027. Nah, panja ini terdiri dari perwakilan 3 organ di UGM, yaitu 7 orang dari MWA, 7 orang dari Senat Akademik, dan 2 orang dari Dewan Guru Besar. Nah, sejak dikeluarkannya peraturan MWA nomor 1 tahun 2022 ini, perwakilan MWA yang tadinya jumlahnya 7, kini berjumlah menjadi 8. Dan mengapa hal ini aku usulkan dan menjadi sebuah hal yang penting? Karena jika kita melihat anggota MWA yang berasal dari internal UGM itu total ada 8 orang, di mana 3 perwakilan guru besar, 3 perwakilan dosen, dan 1 orang perwakilan dari tendik dan juga mahasiswa. Nah, seringkali faktanya yang terjadi di lapangan adalah pihak yang dikorbankan untuk tidak tergabung ke dalam panja adalah perwakilan dari unsur mahasiswa. Karena hal ini terjadi disebabkan ada ketakutan dari beliau-beliau di atas apabila mahasiswa tergabung ke dalam panja, maka dapat betul-betul melihat transparansi dan dapat mengawal proses pemilihan rektor dari hulu sampai hilir. Namun dengan dikeluarkannya peraturan yang baru ini di awal tahun kemarin, maka akan telah memberikan kepastian hukum ya untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kepada MYUM. Tidak ada lagi permasalahan di mana MBUM itu tidak terlibat ke dalam panja dan tidak dapat mengawal proses pemilihan rektor ini. Seperti itu. Sedangkan beberapa perubahan lain itu bersifat teknis seperti penambahan persyaratan untuk pendaftar yang memerlukan pengumpulan motivation letter dan juga video profile dan juga perlu menjawab beberapa question terkait isu-isu yang disampaikan oleh Civitas Akademika ke Pansel. Nah, apa yang kemudian yang membedakan panja dan pansel ini, teman-teman? Nah, yang membedakan adalah keanggotaannya dan juga peruntukannya. Kalau tadi keanggotaan panja aku sebutkan terdiri dari perwakilan 3 organ di UGM, sedangkan pansel keanggotaannya hanya terdiri dari anggota senat akademik. Dan untuk peruntukannya, panja bertugas untuk mempersiapkan segala rangkaian acara atau tahapan proses pemilihan rektor dari awal penjaringan bakal calon sampai akhirnya pemilihan di tingkat MWA. Sedangkan pansel hanya berfokus untuk menyiapkan hal-hal secara teknis terkait seleksi yang dilakukan internal senat akademik. Nah, jadi ada 2 pembahasan yang berbeda nih teman-teman ya. Untuk pendaftar yang telah dinyatakan
lolos seleksi administrasi, itu akan disebut sebagai bakal calon rektor. Nah, kemudian bakal calon rektor ini akan dilakukan seleksi oleh Senat Akademik yang kemudian akan dikerucutkan menjadi 3 nama, dan 3 nama ini disebut sebagai calon rektor. Seperti itu. Next. Selanjutnya kita akan masuk ya ke poin intinya, yaitu tahapan dari proses pemilihan rektor di UGM. Di sini aku coba membagi menjadi 2 ya, ada secara umum dan ada secara khusus. Nah, secara umum ini adalah tahapan yang dimandatkan oleh peraturan MWA yang tadinya aku jelaskan. Dan 3 tahapan ini wajib ada selama peraturannya belum dilakukan perubahan. Tetapi 3 tahapan ini dapat dilakukan penambahan karena penambahan tersebut merupakan diskresi dari Panja selama memang tujuannya adalah untuk memperlancar proses dari pemilihan rektor di UGM. 3 tahapan utamanya itu, yang pertama adalah penjaringan bakal calon rektor UGM, kemudian yang kedua seleksi calon rektor UGM oleh Senat Akademik, dan yang ketiga adalah pemilihan dan penetapan rektor UGM oleh MWA. Bisa di next. Oke, selanjutnya kita akan melihat tahapan yang dilaksanakan di tahun ini ya, atau di periode ini. Itu ada beberapa tahapan, teman-teman. Yang pertama itu seleksi administrasi, di mana kemarin telah masuk 7 pendaftar ya. Setelah dilakukan seleksi administrasi oleh Panja, pada tanggal 24 Maret sampai 6 April kemarin, akhirnya 1 pendaftar dinyatakan gugur. Karena tidak memenuhi persyaratan utama sebagai bakal calon rektor, yaitu berstatus sebagai dosen PNS tetap. Akhirnya Panja menetapkan 6 bakal calon rektor di tahun ini. Kemudian kemarin juga setelah ada forum Sarasehan Nyawiji menuju UGM 1 yang khusus disediakan forum sendiri untuk mahasiswa. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang hadir. Nah, forum ini juga merupakan inovasi baru ya di tahun ini. Ini bentuk dari penambahan dari tahapannya, di mana pada forum kemarin sifatnya satu arah, yang memang tujuannya adalah memberikan asupan informasi yang komprehensif terhadap keenam bakal calon rektor dan juga para pemangku kebijakan. Siapa pemangku kebijakannya? Itu anggota MWA dan juga anggota Senat Akademik. Karena dari keenam bakal calon rektor ini yang akan mengerucutkan menjadi 3 nama, itu kewenangannya ada di Senat Akademik. Dan permasalahan yang sering terjadi di mana anggota Senat Akademik ini dalam memberikan penilaian bersifat sangat subjektif, di mana hanya mengikuti anggota lain. Karena beliau-beliau tidak memahami sebenarnya rektor seperti apa sih yang dibutuhkan untuk UGM 5 tahun ke depan. Karena beliau-beliau juga tidak memahami permasalahan-permasalahan apa yang ada di akar rumput dari Civitas Akademika. Nah, maka dari itu forum Sarasehan kemarin itu diinisiasi dan menghadirkan seluruh anggota Senat Akademik juga dan juga anggota MWA selaku pemangku kebijakan. Jadi Senat Akademik akan disuguhkan big data sebelum nantinya memberikan penilaian. Di mana kemarin juga telah disebarkan Google Form ya terkait penjaringan aspirasi. Selain hal yang disampaikan ketika forum Sarasehan, teman-teman yang belum sempat menyampaikan aspirasinya juga diberikan Google Form untuk menampung aspirasi yang kemarin terakhir sudah masuk sekitar 800-an aspirasi yang masuk, yang kemudian itu diolah oleh Panja dan dijadikan rekomendasi untuk Senat Akademik sebelum melakukan penilaian. Dan lebih lanjut, pada forum penjaringan aspirasi publik besok, tanggal 26 April, para bakal calon rektor akan mencoba menafsirkan apa yang telah disampaikan pada forum Sarasehan kemarin. Nah, pada forum penjaringan aspirasi publik besok, kita mahasiswa dapat melihat apakah program kerja yang ditawarkan oleh bakal calon rektor ini telah mampu menjawab isu-isu yang disampaikan pada forum Sarasehan kemarin. Dan anggota Senat Akademik yang akan memberikan penilaian pun dapat melihat apakah program kerja yang ditawarkan sudah mampu menjawab permasalahan yang disampaikan oleh Civitas Akademika. Seperti itu. Dan tanggal 26 April besok mungkin sudah ada undangan yang masuk ya ke teman-teman dari FKG. Itu mahasiswa juga diberikan ruang untuk hadir secara luring di GSP lantai 2 pukul setengah 8. Itu kuota per fakultas sejumlah 4 orang, nanti monggo dipersilahkan dari teman-teman FKG siapa yang akan hadir secara luring untuk menyaksikan secara langsung dan juga bisa menitipkan pertanyaan agar dijawab oleh para bakal calon rektor. Sedangkan teman-teman yang nantinya nggak bisa hadir secara
luring, itu tetap bisa mengawal prosesnya dengan membersamai live yang disediakan melalui YouTube UGM sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah seleksi oleh Senat Akademik yang akan dilaksanakan tanggal 12 Mei besok, dan kemudian akan dilakukan pemilihan dan penetapan oleh MWA yang akan dilaksanakan tanggal 20 Mei ya. Jadi kemarin baru dikonfirmasi bahwasannya untuk tanggal pemilihan di tingkat MWA akan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei. Nah, kenapa dua tahapan ini aku tandai kuning, teman-teman? Karena pada sela-sela tanggal inilah nantinya kegiatan utama dari pemilihan rektor di tingkat mahasiswa akan dilaksanakan, yaitu forum tingkat fakultas sekolah gelanggang dan juga forum tingkat universitas. Seperti itu. Jadi rentang waktunya antara tanggal 13 sampai 18 Mei. Seperti itu. Next. Oke, ini selanjutnya aku mencoba menjawab ya terkait question yang kedua. Mungkin dari teman-teman banyak yang bertanya, emang apa sih peran MUM dalam proses pemilihan rektor ini? Kenapa nih kita dari mahasiswa FKG perlu turut terlibat juga nih dalam proses pemilihan rektor di tingkat mahasiswa yang diinisiasi? Nah, jadi teman-teman, berdasarkan peraturan, satu-satunya mahasiswa yang memiliki hak suara untuk memilih secara langsung calon rektor itu adalah anggota MWA perwakilan dari unsur mahasiswa atau MWUM. Nah, maka dari itu aku di sini melihat bahwasannya MWUM ini perlu membawa betul-betul suara mahasiswa, bukan suara kepentingan individu ataupun kepentingan golongan tertentu. Maka dari itu, akhirnya diinisiasilah proses pemilihan rektor di tingkat mahasiswa ini. Dan dari proses ini secara tidak langsung aku sebenarnya melepaskan hak suara yang aku miliki kepada seluruh mahasiswa. Jadi tugasku hanya menerima mandat. Teman-teman mahasiswa menginginkannya memilih rektor siapa. Nah, kemudian rektor tersebutlah yang wajib untuk aku pilih hasil kesepakatan oleh teman-teman mahasiswa. Seperti itu. Dan untuk di tahun ini dengan tergabungnya MUA ke dalam Panja, maka MUM juga mempunyai tugas tambahan ya untuk membantu mengedukasi konstituennya. Seperti kegiatan pada siang hari ini, aku mencoba membantu menjelaskan kepada teman-teman sebenarnya apa aja sih tahapan proses pemilihan rektor di UGM dan sejauh mana sih mahasiswa bisa turut berpartisipasi seperti itu. Nah, di tahun ini aku mencoba mendorong bagaimana dapat terciptanya transparansi dan partisipasi mahasiswa dalam proses pemilihan rektor UGM. Lalu bagaimana implementasi dari transparansi dan partisipasi mahasiswa tersebut? Selanjutnya akan aku jelaskan. Bisa di next? Oke, ini bentuk transparansi dan partisipasi yang akhirnya dapat difasilitasi. Pertama, kita berbicara terkait transparansi. Panitia kerja telah menyediakan transparansi melalui satu portal website terpadu ya, yaitu seleksirektor.ugm.ac.id. Melalui website ini, teman-teman dapat mengakses segala informasi terkait proses pemilihan rektor. Seperti tahun ini tahapannya ada apa saja, apa yang dilakukan perubahan, dan juga keenam bakal calon rektornya profilnya seperti apa. Nah, teman-teman dapat mengakses melalui website ini. Tapi aku bersama teman-teman panitia pemilihan rektor di tingkat mahasiswa atau aku menyebutnya panitia PRTM menyadari tidak banyak mahasiswa yang sering ya mengunjungi website. Mungkin teman-teman mahasiswa lebih dekat dengan sosial media seperti Instagram, Line, dan sebagainya. Maka dari itu, dari panitia PRTM akan mencoba mengemas informasi yang terdapat dalam website tersebut ke dalam sebuah infografis yang menarik lah dengan tajuk update Pilrek yang nantinya harapannya dapat mudah diakses dan juga mudah dipahami oleh mahasiswa. Seperti itu. Dan kemudian kita berbicara terkait partisipasi. Panja telah menyediakan ruang-ruang partisipasi mahasiswa melalui forum aspirasi publik yang telah disediakan. Seperti kemarin ketika forum Sarasehan telah disediakan secara khusus forum mahasiswa untuk mendengarkan aspirasi dari mahasiswa. Dan kemudian pada tanggal 26 besok hari Selasa telah disediakan kuota khusus untuk mahasiswa dapat hadir ke dalam forum penjaringan aspirasi publik.
Dan yang terpenting dan akan menjadi concern pembahasan kita pada siang hari ini adalah bagaimana partisipasi mahasiswa ini dapat diimplementasikan melalui pelaksanaan pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa. Bisa di next. Oke, ini sekedar informasi ya buat teman-teman yang belum tahu, saat ini telah ada 6 bakal calon rektor yang ditetapkan oleh Panja. Yang pertama itu ada Prof. Ali Agus, beliau dari Fakultas Peternakan dan juga mantan dekan di sana. Kemudian ada Prof. Bambang Agus Kironoto, beliau dari Fakultas Teknik dan juga saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor bidang SDMA. Kemudian ada Prof. Dinda Darlianto dari Fakultas Teknik juga, beliau selaku Kepala Pusat Studi Energi. Kemudian ada Prof. Ova Emilia, beliau dari FKKMK yang saat ini menjadi dekan. Kemudian ada Prof. Sigit Rianto dari Fakultas Hukum selaku mantan dekan. Kemudian ada Prof. Teguh Budi Pitojo dari Fakultas Kedokteran Hewan, beliau juga mantan dekan. Seperti itu. Next. Oke, mungkin sekian aja ya terkait informasi mengenai proses pemilihan rektor di UGM yang dilaksanakan oleh Panja. Selanjutnya terkait proses pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa akan dijelaskan oleh Mas Pandu. Dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Bli Kevin. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan aku Pandu dari Fakultas Hukum angkatan 2019. Mungkin tadi kalau Bli Kevin udah memaparkan terkait dengan prosesnya di organ kayak gimana, sekarang giliran aku gitu ya untuk memaparkan pemilihan rektor di tingkat mahasiswanya, prosesnya seperti apa, kayak gitu. Nah, mungkin ada 3 hal yang ingin aku jelaskan. Pertama, nanti akan jelaskan terlebih dahulu itu ya terkait dengan urgensi partisipasi mahasiswa dalam pemilihan rektor itu sendiri. Kemudian yang kedua nanti akan jelaskan pula gimana sih proses pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa itu sendiri, dan yang terakhir juga akan dijelaskan karena tadinya udah jelaskan yang nomor 2 itu terkait dengan pemilihannya seperti apa mekanismenya, nanti juga dijelasin tuh pemegang hak suaranya yang bisa bersuara adalah pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa itu siapa aja, akan dijelaskan di bagian paling terakhir. Nah, masuk yang pertama ya, yaitu terkait dengan urgensi partisipasi mahasiswa itu sendiri. Aku mencoba membaginya menjadi 3 hal ya. Yang pertama mungkin kita berbicara terkait dengan 5 tahun ke depan terlebih dahulu, kayak gitu. Mungkin sebagian dari teman-teman atau beberapa menganggap bahwasanya pemilihan rektor pengawalannya ya udah selesai sampai bulan berapa tadi Mei saja ya, tanggal 20 Mei gitu selesai voting di tingkat MWA, ya udah selesai gitu kan pengawalannya. Nah, terhadap pandangan tersebut sebenarnya nggak sepenuhnya betul gitu. Kenapa? Karena dengan mengawal, dengan berpartisipasi, sebenarnya kita itu pengawalannya adalah untuk 5 tahun ke depan. Kayak gitu. Kenapa? Karena dengan mengawal segala rencana kebijakan ataupun segala grand design-nya itu kita dapat mengubah sehingga nantinya kebijakan yang ditetapkan oleh rektor terpilih itu bisa lebih berpihak ke mahasiswa. Nah, jadi dengan mengawal gitu ya, dengan berpartisipasi, teman-teman sebenarnya juga turut serta dalam membantu mungkin sebutannya adik tingkat gitu ya, adik tingkat kita untuk nantinya merasakan kebijakan kemahasiswaan yang lebih berpihak pada mahasiswa. Satu itu. Kemudian yang kedua terkait dengan bargaining position, mungkin kita berbicara lebih ke terkait dengan sekarang dan mungkin jangka pendek gitu ya. Teman-teman mungkin tahu ya, di FKG gitu mungkin kan ada adkesma atau advokasinya juga ya, Atkas ya sebutannya kalau nggak salah, Atkas gitu. Nah itu kan sering itu bernegosiasi dengan dekanat atau bahkan dengan rektorat juga untuk mengubah kebijakan kan. Nah untuk mengubah kebijakan itu teman-teman dari advokasi ini butuh dukungan teman-teman. Fungsinya apa? Supaya lebih mudah gitu. Dukungannya ditujukan dengan apa? Yaitu adalah dengan pengawalan-pengawalan atau paling tidak dengan teman-teman menunjukkan kepeduliannya saja itu sudah sangat membantu. Nah, nanti outputnya adalah bargaining position yang lebih tinggi. Sehingga nantinya dalam melakukan negosiasi atau lobbying itu dapat lebih mudah untuk mengubah kebijakannya. Itu kedua. Dan terakhir adalah terkait dengan pengawasan itu sendiri ya. Tadi mungkin di Kevin sudah memaparkan terkait dengan pemilihan di organnya seperti apa, ya udah jelas ya birokrasinya kayak gitu. Nah, meskipun sudah mungkin cukup bagus gitu ya, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya ya manusia tetaplah manusia, tetap adanya kemungkinan adanya
kesalahan atau kelalaian, atau bahkan worst case-nya ada indikasi-indikasi kecurangan. Nah, untuk menghindari hal tersebut, kita sebagai mahasiswa juga harus turut serta berpartisipasi nih, yaitu dalam bentuk pengawasan dan pemantauan. Jadi nanti kalau misalkan ada kejanggalan gitu ya dalam prosesnya, bisa segera dilaporkan ke mungkin di Kevin atau juga lewat organ-organ di UGM lainnya gitu. Nah, nanti fungsinya apa? Fungsinya supaya nanti rektor yang terpilih itu telah sesuai dengan regulasi yang telah disepakati oleh kita semua kayak gitu. Itu ya mungkin ya terkait dengan audiensinya. Nah, itu mungkin agak abstrak. Sekarang kita masuk ke yang lebih konkret ya, gitu, terkait dengan proses pemilihan rektor di tingkat mahasiswa itu sendiri seperti apa. Aku coba menyajikannya itu melalui kayak semacam timeline ya, gitu ya. Pertama kemarin ya udah ada musyawarah mahasiswa tuh. Nah, kemarin itu di musyawarah mahasiswa beberapa hari yang lalu telah diadakan musyawarah mahasiswa yang didatangi dan keputusannya telah disepakati oleh 21 lembaga. Itu lembaganya apa aja? Lembaganya ada fakultas sekolah yang diwakili oleh LEM, DEMA, LM, BEM, dan juga lembaga yang mewakili lainnya. Kemudian gelanggang yang diwakili oleh Forum Komunikasi UKM, dan juga Sekolah Pascasarjana yang diwakili oleh Himpunan Mahasiswa Pascasarjana. Nah, di musyawarah mahasiswa ini keputusannya apa? Keputusannya adalah telah disepakati bahwasannya pemilihan rektor di tingkat mahasiswa itu akan menggunakan sistem electoral college, yang mana nanti pemilihannya 2 tingkat gitu ya. Pertama ada forum tingkat fakultas sekolah gelanggang, dan juga yang kedua ada forum tingkat universitas kayak gitu. Nah, spesifiknya kayak gimana mungkin nanti kita jelaskan lebih lanjut ya. Tapi kembali lagi ke musyawarah mahasiswa, produknya tadi ya, kesepakatannya itu dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani itu oleh 21 lembaganya itu, yang menjadi dasar daripada pelaksanaan pemilihan rektor di tingkat mahasiswa itu sendiri. Nah, setelah musyawarah mahasiswa, kita lanjut ke Serawung Mahasiswa. Itu acara kita sekarang ini. Jadi dari panitia pelaksana pemilihan rektor tingkat mahasiswa bersama dengan MBAUM dan BKMWA, sekarang ada mengunjungi fakultas-fakultas untuk melakukan pencerdasan publik kayak gitu, untuk meninggikan pengetahuan gitu. Kenapa perlu untuk melakukan pencerdasan publik? Fungsinya adalah supaya nantinya di forum tingkat fakultas sekolah atau gelanggang ini, teman-teman udah tahu hak teman-teman itu seperti apa aja sih, mekanismenya seperti apa, kemudian cara mengakses grade design-nya seperti apa. Nah, itulah yang harus teman-teman ketahui dan ingin diberitahukan dalam acara ini. Saya itu pula dalam Sekolah Mahasiswa ini juga kami juga menjadi aspirasi teman-teman. Sekiranya dalam mekanisme pilihan rektor tingkat mahasiswa ada yang kurang srek atau kurang sesuai dengan teman-teman, atau mungkin ada aspirasi yang disuarakan kepada Bli Kevin, nah itu bisa disampaikan pada acara ini. Nah, kemudian setelah Serawang Mahasiswa, setelah Lebaran gitu ya, mungkin bisa dilaksanakan mulai tanggal 13 Mei, yaitu setelah 1 hari setelah pengumuman calon rektor, dan juga sampai 18 Mei, yaitu 2 hari sebelum pemilihan di tingkat organ gitu ya, tanggal 20 Mei, itu teman-teman bisa melaksanakan forum tingkat fakultas, sekolah, ataupun gelanggang. Nah, apa forum ini? Di forum ini itu teman-teman akan melakukan musyawarah, atau mungkin voting ya worst case-nya, untuk menentukan rektor pilihan teman-teman gitu. Nah, terkait dengan mekanisme seperti apa, tata tertibnya seperti apa, nah itu diserahkan lagi ke teman-teman. Misalnya, teman-teman mau melakukan musyawarah KM ya, atau musyawarah raya, atau musyawarah semesta, di mana semua mahasiswa mempunyai hak suara yang sama, itu bisa. Atau misalnya mau melakukan musyawarah perwakilan, yaitu melewat lembaga-lembaga masing-masing, gitu, diwakilkan oleh lembaga-lembaga yang ada di fakultas, itu bisa. Atau mungkin teman-teman langsung voting aja, nah itu juga bisa, kayak gitu. Nah, ini dilaksanakannya tadi ya, bisa mulai tanggal 13 sampai 18 Mei. Untuk kemudian nantinya tanggal 19 Mei, 19 ya, ini mungkin belum aku ralat, tanggal 19 Mei itu nanti ada forum tingkat universitas. Forum tingkat universitas itu apa? Nanti keputusan yang diambil di forum tingkat fakultas itu nanti dibawa ke forum tingkat universitas, di mana 21 lembaga yang tadinya sudah menandatangani musyawarah mahasiswa itu akan langsung voting, langsung pemungutan suara. Kayak gitu. Pemungutan suaranya tentu didasarkan pada forum tingkat fakultas sekolah gelanggang ya. Nah, voting di forum tingkat universitas tanggal 19 Mei, nanti suara terbaik calon rektor dengan suara terbanyak nanti akan diamanahkan kepada Bli Kevin untuk dipilih Bli Kevin di pemilihan di tingkat MWA kayak gitu. Nah, perlu teman-teman ketahui mungkin meskipun pemungutan suara atau voting langsung ya,
sifatnya itu terbuka, dan nantinya yang dipaparkan itu bukan hanya suaranya jatuh ke siapa kayak gitu, tapi juga dipaparkan rasionalisasinya seperti apa, kenapa teman-teman menjatuhkan keputusan teman-teman ke calon rektor A atau B atau C. Nah, itu juga dipaparkan fungsinya supaya nanti ketika dideliberasikan di tingkat MWA, MBAUM dapat mengetahui nih kenapa kemudian mahasiswa memilih rektor A atau rektor B atau rektor C kayak gitu. Nah, itu terkait dengan proses pemilihan rektor tingkat mahasiswa. Nah, sekarang pertanyaan adalah siapa sih pemegang hak suaranya? Nah, kalau di forum tingkat fakultas, sekolah atau gelanggang, sebenarnya pemegang hak suara itu dikembalikan lagi ke teman-teman. Apakah itu mau tadi ya setiap mahasiswa punya hak suara yang sama, ataukah mau per lembaga yang punya hak suara, ataukah mau voting, nah itu dikembalikan ke teman-teman. Tapi mungkin ini ya, kalau ini hanya sekedar contoh aja, bisa aja nih kalau misalkan musyawarah perwakilan itu bisa BO, BSO, atau LO, LSO, atau KMF yang punya hak suara, bisa aja itu ada juga himpunan jurusan, ataupun pula ada perwakilan angkatan yang punya hak suara kayak gitu. Nah, tapi lagi-lagi dikembalikan ya teman-teman ya terkait dengan mekanismenya seperti apa. Satu hal yang sebenarnya diharapkan adalah musyawarah ataupun votingnya itu sangat diharapkan untuk bersifat inklusif, partisipatif, dan juga representatif kayak gitu. Nah, kemudian itu kan dikembalikan lagi ke teman-teman ya. Nah, beda halnya kalau di forum tingkat universitas. Kalau di forum tingkat universitas sudah fix tuh pemegang suaranya. Itu ada fakultas, sekolah yang diwakilkan oleh LEM, DEMA, LM, BEM, atau lembaga yang mewakili, sekolah pasca sarjana yang diwakili oleh HMP, dan gelanggang yang diwakili oleh forum komunikasi UKM. Nah, mungkin sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf, aku kembalikan ke Mas Henry. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari mulai banyak ya tadi, dari pemilihan rektor, mulai juga urgensinya pemilihan di tingkat mahasiswa bagaimana yang telah disampaikan oleh Mas Pandu dan juga Bli Kevin. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke acara yang selanjutnya, yaitu tanya jawab dan diskusi yang akan dibuka oleh pemantik diskusi kita pada siang hari ini, yaitu Saudara Zulfa dan Saudari Zulfa dan Saudari Aura Brilianka. Apakah sudah ada? Sudah ada, Kak. Oke, baik. Monggo untuk Saudari Zulfa dan Saudari Aura, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sebelumnya saya awali dulu, saya izin bertanya kepada Kevin dan juga Mas Pandu. Kan untuk pemilihan tingkat fakultas sendiri itu kan kita membutuhkan sedikit gambaran mengenai rektor-rektor bakal calon rektornya ini. Nah, kira-kira kita tuh bisa mengakses brand design ataupun semacam berkas-berkas dari calon rektor ini mulai kapan, dan apakah hal tersebut tuh bisa diakses melalui website dan juga tadi melalui OA lain tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Monggo untuk dari Bli Kevin atau Mas Pandu menjawab. Oke, terima kasih tadi pertanyaannya, Mbak. Jadi terkait informasi segala proses pemilihan rektor dan juga mengenai bakal calon rektor itu, teman-teman bisa akses informasinya secara komprehensif lengkap itu melalui website ya. Tapi nanti dari official account MEUM juga akan mencoba untuk mengemasnya lebih sederhana, juga lebih mudah dipahami, sehingga nanti bisa dekatlah dengan mahasiswa dan mahasiswa lebih mudah untuk menafsirkannya. Ini mungkin aku sambil nunjukin aja ya, share screen. Nah, ini contoh website yang contoh ini website yang tadi aku informasiin. Jadi kalau teman-teman kunjungi, ini udah ada beberapa informasi. Nah, ini ada informasi terkait bagaimana tahapan proses pemilihan rektor dan apa sih yang membedakan di tahun ini, dan juga nih kemarin untuk range
tahapan jangka waktunya ya. Kemudian dasar-dasar hukumnya dari proses pelaksanaannya, dan kemudian ini formulir-formulir yang perlu diunduh oleh pendaftar yang akhirnya dikumpulkan. Nah, untuk terkait formulir ini, formulir yang nantinya akan ditransparansi, dipublish, itu adalah formulir form 4 ini, terkait riwayat hidup bakal calon rektor. Jadi informasi mengenai background, experience, achievement, dan juga jawaban-jawaban dari bakal calon rektor terkait isu-isu yang ada sebagai aspek pengujian kepemimpinan dan juga manajerial akan dapat teman-teman akses di sana, tetapi dokumen tersebut sedang dalam proses diupload ya. Tapi untuk saat ini teman-teman sudah bisa membuka ini profil dari masing-masing bakal calon ya. Untuk saat ini informasi yang telah tersedia itu adalah terkait narasi background dari bakal calon rektor dan juga motivasi beliau dalam mendaftarkan diri sebagai bakal calon rektor, dan juga sudah ada video profile dari beliau masing-masing. Seperti itu. Seperti itu mungkin. Baik, dari saudari Zulfa apakah menjawab? Sudah menjawab. Terima kasih ya, Bli Kevin. Oke, baik. Terima kasih. Untuk Oh ya, selanjutnya, izin nambahin juga oke. untuk gambaran jelas terkait program kerja yang ditawarkan dari bakal calon rektor, teman-teman bisa dapatkan informasinya untuk hadir besok ya, di tanggal 26 April, karena itu adalah sesi debat publiknya dan untuk penyampaian dari program kerja yang ditawarkan. Seperti itu. Nanti juga akan ada live di YouTube UGM, teman-teman bisa mengakses juga jika nggak bisa hadir secara luring. Tapi harapannya kuota 4 orang yang disediakan untuk hadir secara luring bisa dimanfaatkan dengan baik agar bisa menitipkanlah aspirasi dari teman-teman FKG seperti apa untuk bakal calon rektor. Seperti itu sih. Nah, balikin lagi ke Oke, baik. Terima kasih informasi tambahannya dari Bli Kevin. Oke, untuk selanjutnya, pemantik kedua dari saudari Aura, apakah bisa? Oke, mungkin dari saudari Aura belum ya. Oke, mungkin ini langsung saja bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan atau berdiskusi bersama, bisa langsung saja untuk raise hand, atau jika terkendala dapat langsung menuliskannya pada kolom chat. Seperti itu teman-teman, dipersilahkan. Monggo teman-teman yang mau bertanya. Permisi Mas, saya izin tanya. Oke, silahkan. Ya, jadi kan untuk yang lingkup seperti FKG dan FK itu kan ada koas gitu ya Mas. Dan koas itu kan kayak udah nggak masuk lingkupnya S1 lagi. Nah itu kayak koas itu perlu apa ya, kayak perlu diikutsertakan gitu nggak ya Mas? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Monggo untuk Mas Pandu dan Bli Kevin untuk menjawab. Oke, kalau dari aku sih karena ini konteksnya mahasiswa ya, walaupun dia program pasca sarjana ataupun apalah studinya jadi masuknya ya nggak masalah sih dilibatin selama statusnya sebagai mahasiswa tuh aktif juga, karena kan di sini konteksnya dari HMP, Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana, juga akan mencoba menjaring kawan-kawan dari program pasca sarjana untuk dapat menyuarakan aspirasinya dan juga mempunyai hak suara melalui HMP-nya untuk mengikuti proses pemilihan rektor di tingkat mahasiswa ini. Gitu mungkin, Mbak Aura.
Baik, Bi, terima kasih. Baik, terima kasih Bli Kevin dan Mbak Aura ya udah berdiskusi. Untuk selanjutnya, teman-teman masih dibuka untuk sesi diskusi kita. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa raise hand. Dan jika terkendala, dapat menuliskannya di kolom chat. Seperti itu, teman-teman. Dipersilahkan. Oke, kalau belum ada yang mau nanya, mungkin aku tertarik sebenarnya tadi Mbak Aura udah udah nanya tentang koas ini. Mungkin aku juga baru lihat bahwasannya yang berbeda klaster medika dengan misalnya klaster-klaster lainnya, misalnya sains lah yang paling dekat atau misal teknik deh, itu adalah adanya koas ya sebenarnya ya. Kalau misalnya di kelas lain kan nggak ada koas ya, ibaratnya kalau misalnya udah lulus ya langsung kalau mau lanjut UGM ya langsung lanjut ke S2 kayak gitu. Nah, mungkin aku penasaran aja sebenarnya kalau mahasiswa S1 plus koas itu sebenarnya berapa banyak ya kalau koas itu, dan berarti koas itu ada berapa angkatan tuh? 3 atau 2 atau berapa angkatan? Mungkin itu sih yang mau ditanyain terlebih dahulu ya. Soalnya aku juga penasaran. Gitu mungkin yang ingin aku tanyakan. Mungkin ke siapa nih? Mbak Aura, Mbak Zulfa, atau Mas Auladi? Monggo, terserah. Oke. Mas Pandu, saya coba bantu menjawab ya. Kalau untuk koas, Mas, sebenarnya mungkin sama halnya dengan pasca sarjana ya di fakultas lain. Tapi tidak semuanya mahasiswa yang telah lulus S1 itu biasanya melanjutkan koas, walaupun sangat kecil kemungkinannya. Jadi kebanyakan memang teman-teman setelah lulus S1 langsung melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya yaitu koas. Jadi kalau dibilang jumlahnya hampir sama sebenarnya dengan mahasiswa S1. Untuk jumlah kepastiannya untuk yang saat ini, Mas. Jadi koas itu ada angkatan-angkatannya ya, Mas. Ada angkatan terakhir berapa ya? 53 atau berapa? Saya kurang tahu. Jadi di tiap angkatan itu sekitar mungkin ada 100 ya atau berapa, Mas. Dan itu perlu saya konfirmasi juga kepada pihak Gamapro. Sebenarnya kita ada organisasi sendiri, organisasi mahasiswa yang menaungi pihak profesi ya, yaitu namanya Gamapro, Mas, yaitu keluarga mahasiswa profesi kedokteran gigi Universitas Gadjah Mada. Jadi itu kalau jumlah pasti mungkin saya perlu klarifikasi lebih lanjut ya, Mas, kepada pihak terkait yang punya kewenangan lebih daripada pihak BEM yang hanya menaungi S1. Jadi kayak gitu, Mas. Oh, Gamapro tuh itu cuman di FKG doang atau Ya. Ya, Gamapro organisasi mahasiswa profesi kedokteran gigi, Mas. Oh, Jadi, oke. yang menaungi kedokteran gigi saja. Oke, itu berarti itu ya setara sama BEM atau gimana? Atau Iya, beda karena beda itu ya? mungkin BEM-nya yang profesi, Mas. Jadi kalau Oh, kita fokusnya hanya di 5 angkatan S1-nya ya. Tapi dari pihak sananya akan lebih berfokus ke pihak profesinya, pasca sarjananya seperti itu, Mas. oke. Terima kasih Mas Oladi. Mungkin karena itu ya, karena nggak ada yang menaungi juga kan dalam konteks pemilihan rektor ini ya, mungkin bisa dilibatkan juga sih kalau untuk yang mekanisme pemilihannya gitu. Sama satu lagi, aku mau nanya juga untuk musyawarah di tingkat fakultasnya kira-kira mekanismenya kayak gimana tuh, Mas? Apakah udah ditetapkan atau masih didiskusikan? Oke, sebenarnya kami dari pihak FKG juga mengadopsi lah cara yang kita lakukan di tingkat UGM ini, Mas. Jadi kita ada UKM, ada BSO, kita serahkan kewenangannya kepada tiap BSO maupun UKM yang ada. Terserah mereka mau bagaimana proses pemilihannya, tetapi yang jelas kami harapkan tiap-tiap BSO maupun UKM menjadi suatu perwakilan dari tiap-tiap elemen yang ada. Jadi nanti kita akan setelah selesai seleksi tanggal berapa? Maaf saya lupa. Ya itu setelah saat akademik ya atau gimana? Ya,
setelah tiga nama calon hadir, Tanggal 12 tuh keluar. itu. Jadi setelah itu kita lakukan istilahnya musyawarah tingkat fakultas, kita tanyakan pilihan di tiap-tiap elemen, tiap-tiap BSO maupun UKM-nya seperti apa, kemudian baru kita kirim di tingkat universitas nantinya. Seperti itu, Mas Pandu. Oh, berarti itu ya per lembaga ya kalau gitu. Musyawarah atau voting tuh berarti? Ya, itu belum semua lembaga mempunyai kewenangan sendiri, jadi masih meraba-raba lah. Tapi kembali lagi saya serahkan ke tiap-tiap BSO maupun UKM. Kewenangan mereka seperti apa, Mas? Kayak gitu, Mas. Oh, oke. Berarti nanti dimusyawarahkan. Yaudah. Itu sih mungkin dari aku. Terima kasih, Mas Oladi. Aku kembalikan ke Mas Hendri. Baik, dari Mas Pandu dan juga kita bicara di Mas Auladi. Oke, mungkin ini terakhir nih. Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau malah kebalikan, Mas Pandu atau Bli Kevin ingin menanyakan sesuatu hal tentang teman-teman FKG ini? Masih dipersilahkan, kami tunggu. Oke, mungkin sudah tidak ada ya, cukup jelas untuk pemaparan mekanisme dan terkait pemilihan rektor di tingkat mahasiswa ini. Kita langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu sesi dokumentasi yang akan dipimpin oleh dari pihak Medinfo. Apakah sudah ada pihak Medinfo? Ya, sudah ada, Mas. Oke, silakan Mas. Ini menunggu teman-teman on cam apa gimana, Mas? Atau beli? Oke. Oh iya, on cam dulu teman-teman. Lupa aku ingetin. Buat kita dokumentasikan sesi ini bersama. Oke. Ya mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain on cam, ya aku nitip pesan sih buat teman-teman di FKG. Aku secara pribadi juga selaku MUM memohon bantuan ya untuk proses pemilihan rektor ini. Harapannya dari aku udah melepaskan hakku ya dalam memegang hak suara ke teman-teman, mempercayakan ini bisa dimanfaatkan dengan baik karena partisipasi teman-teman dalam pemilihan rektor di tahun ini itu akan berdampak terhadap kebijakan UGM 5 tahun ke depan. Itu percaya nggak percaya memang terjadi. Dan apabila nantinya suara yang aku bawa itu betul-betul dari suara mahasiswa, itu juga bakal naikin bargaining position-nya mahasiswa di hadapan pemangku kebijakan. Jadi otomatis ketika rektor yang terpilih ternyata bukan rektor yang mahasiswa pilih gitu kan. Nah itu secara tidak langsung akan mengenakan ya secara psikis dari rektor terpilih lah. Jadi dia punya PR besar bagaimana bisa menarik hati dari mahasiswa. Karena mahasiswa kan objek dari polisi yang dibuat terbesar kan itu untuk mahasiswa soalnya. Gitu sih. Oke, bisa dilanjutkan mungkin nih, Memandu, Mas Iqbal. Oke, kalau udah semua, mungkin aku hitung aja ya. Ini cuma ada satu slide, jadi ada 2 slide, tapi slide keduanya cuma nama doang, jadi cuma di slide pertama. Oke, teman-teman, aku hitung mundur. 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi mungkin. Aku hitung mundur lagi. 3, 2, 1. Oke, udah. Baik, terima kasih Mas Iqbal yang telah memandu jalannya dokumentasi pada sore hari ini. Oke, tak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Saya, Hendrikus, selaku pembawa acara pada Serawang Mahasiswa ini mengucapkan permintaan maaf jika terdapat perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Selamat menyukseskan pemilihan rektor pada
tahun ini. Semoga suara kita dapat berguna bagi UGM 5 tahun ke depan. Sekian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Thank you semuanya. Oke, thank you ya semuanya, Mas Aul, dan juga Matur nuwun. kawan-kawan. Matur nuwun, Kevin.